Shalom, salam dari Bogor Baru, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi. Di banyak negara seringkali atau berlaku bahwa acara Natal dan Tahun Baru itu selalu menjadi satu kesatuan, ya. Jadi apa yang disebut dengan Natal, liburan atau festival Natal dan Tahun Baru itu selalu dijadikan satu. Kita di Indonesia, kita mengenal apa yang disebut dengan Nataru, ya, Natal dan Tahun Baru. Ya, memang Natal sendiri adalah perayaan kelahiran Tuhan Yesus sebagai juru selamat di dunia ini. Tetapi Natal itu sering dikaitkan dengan festival atau pesta, ya, liburan dan banyak hal lainnya yang terkait dengan Natal ini, yaitu bahwa kejadian-kejadian yang Natal ini selalu dikaitkan dengan Tahun Baru, dan itu membuat banyak negara yang sibuk, ya, terutama kita di Indonesia ini, kita sibuk banget untuk mengurus hari libur yang panjang ini, jadi Natal dan Tahun Baru. Bapak Ibu saudara-saudaraku, seperti tadi saya sebutkan tadi, kita tahu bahwa Natal memang adalah perayaan bagi kita umat Kristiani, yaitu perayaan kelahiran Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat dunia ini. Dan Tahun Baru adalah satu momentum yang bagi banyak orang untuk memulai sesuatu yang baru. Jadi Tahun Baru itu adalah tahun kalender yang baru, kalender Masehi yang baru, tapi juga sering digunakan sebagai awal dari banyak hal, ya, the beginning of many things, the starting of many things. Sebagai contoh, kita di Indonesia, ya, kita tahun baru itu adalah tahun fiskal, kita masuk ke anggaran yang baru, dan juga banyak hal yang baru dilakukan pada bulan Januari, ya. Jadi karena itu Natal dan Tahun Baru itu dilihat secara bersama. Nah, saudara-saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin sharing dengan Anda dari satu perikop, yaitu dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5 dan ayat 10 sampai 14, di mana pada perikop ini kita akan melihat kedua hal ini, bagaimana kelahiran Tuhan Yesus atau kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini, kemudian kita mengaitkan kedatangan Tuhan Yesus ini dengan kejadian-kejadian atau hal-hal yang baru yang merupakan peristiwa penting yang harus kita ketahui sebagai proses di dalam bagaimana Allah memperhatikan dunia ini. Jadi hal-hal yang baru ini kemudian dikaitkan dengan Natal atau kelahiran Tuhan Yesus, yang kita akan lihat di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 5 dan pasal ayat 10 sampai 14. Saya akan membacakan ayat ini bagi kita. Judul dari perikop ini adalah Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Itu dari ayat 1 sampai ayat 5, kemudian lanjut ayat 10 sampai 14. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa
penuh anugerah dan kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudaraku, ada dua hal yang kita bisa pelajari dari perikop ini. Yang pertama yaitu bahwa pada mulanya atau the beginning of segala sesuatu, the beginning of everything ini adalah Yesus, adalah Tuhan Yesus. Nah, ayat 1 dari perikop kita ini berbunyi demikian, pada mulanya sudah ada firman, dan firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi ini adalah ayat ini Yohanes menjelaskan mengenai awal dari waktu, ya, the beginning of time atau awal dari masa atau awal dari zaman. Ya, dari zaman ini, dari awal dari keberadaan, awal dari existence keberadaan, awal dari apapun dan awal dari segala sesuatu. Karena itu Yohanes mengatakan pada mulanya sudah ada firman. Saudara-saudaraku, bagian ini Yohanes 1 ayat 1 ini menjelaskan bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang adalah creator of everything, ya, Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah menciptakan waktu, Allah menciptakan keberadaan, ya, the existence. Allah menciptakan eksistensi atau keberadaan. Dan segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Saudara sekalian, ketika Anda membaca Yohanes 1 ayat 1 ini, Anda pasti teringat di dalam Kejadian 1 ayat 1. Jadi awal dari Yohanes 1 adalah demikian, pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kemudian di dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum terbentuk, ayat 2, Kejadian 1 ayat 2, bumi belum terbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudra semesta dan roh Allah melayang-layang di permukaan air. Bapak Ibu, kalau Anda bandingkan Kejadian 1 dan Yohanes 1, maka Anda melihat bahwa dua-duanya, kedua ayat ini dimulai dengan frasa yang sama, pada mulanya. Jadi baik Kejadian 1 maupun Yohanes 1 pasal 1 ayat 1 dan Kejadian 1 pasal 1 ayat 1 menjelaskan tentang hal tersebut. Apa yang disebut dengan awal dari segala sesuatu. Awal dari apapun. Awal dari keberadaan dan awal dari waktu. Awal dari alam semesta ini. Saudara-saudara sekalian, dalam ayat 1, Yohanes 1 ayat 1 ini dikatakan firman itu adalah Allah. Saya membaca sekali lagi buat kita semua. Pada mulanya sudah ada firman. Jadi firman sudah ada sejak awal. Kemudian dikatakan bahwa firman itu adalah Allah dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Saudara-saudara sekalian, yang dimaksudkan dengan firman di sini adalah Tuhan Yesus Kristus. Makanya kalau Anda melihat di dalam judul perikop ini adalah firman yang telah menjadi manusia. Jadi firman Allah, yaitu Allah sendiri, yaitu sabda Allah, yaitu Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ini judul perikop yang ada pada Alkitab kita, firman yang telah menjadi manusia. Jadi ketika dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah dan firman itu telah menjadi manusia. Saudara-saudara sekalian, penekanan tentang firman telah menjadi manusia ini di dalam pasal 1 Yohanes 1 ayat 14 yang demikian bunyinya. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Nah, kalau Anda membandingkan Yohanes 1 ayat 1 dengan Yohanes 1 ayat 14 ini, maka Anda akan melihat persis, Anda akan tahu persis bahwa yang dimaksudkan dengan firman itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dalam ayat 1, pasal 1 ayat 14 ini dikatakan dia adalah anak tunggal Bapa yang penuh anugerah dan kebenaran. Jadi Yesus adalah anak Allah
ya, anak tunggal Bapa yang bersama dengan Allah, yang adalah Allah. Ya, di dalam 1 Yohanes 1 pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa dia adalah Allah. Firman itu adalah Allah, firman adalah anak tunggal Allah, dia adalah Allah dan dia bersama-sama dengan Allah. Bapak Ibu saudara-saudaraku, ketika dikatakan pada mulanya, itu berarti tadi seperti saya sebutkan, the beginning of everything, starting of everything, the beginning of everything, ya, awal dari segala sesuatu, awal dari keberadaan, awal dari waktu, zaman, ya, awal dari alam semesta ini, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Nabi Mika jauh hari sebelumnya bernubuat, dan Nabi Mika dalam kitab Mika pasal 5 ayat 2 mengatakan bahwa dia yang dimaksudkan di sini adalah anak yang lahir di Bethlehem itu akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala dan sejak dahulu kala. Saudara sekalian, kalau Anda coba membandingkan ayat pasal Yohanes 1 ayat 1 ini, kalau kita membaca dari terjemahan yang lain, ya, di dalam Today English Version, dalam Alkitab berbahasa Inggris yang versi Today English Version dikatakan begini, sebelum dunia diciptakan firman itu sudah ada. Jadi sebelum dunia diciptakan, anak tunggal Allah itu, anak tunggal Bapa itu sudah ada, dan itulah yang disebutkan dengan pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah yang bersama-sama dengan Allah, yang adalah telah menjadi daging dan datang ke dunia ini. Firman yang telah menjadi manusia yang datang ke dunia ini. Saudara-saudara sekalian, ada banyak orang pada zaman ini yang menolak dan meragukan Yesus sebagai anak Allah, Yesus sebagai Tuhan dan Yesus sebagai anak Allah. Dan belakangan ini banyak terjadi di dalam percakapan, dalam media, dalam ruang-ruang media sosial tentang hal ini, bahwa ada banyak orang yang mengatakan bahwa Yesus bukan anak Allah, atau ada orang yang mengatakan bahwa Yesus adalah orang biasa, seseorang biasa, bukan anak Allah. Tapi sangat jelas dari apa yang kita baca ini bahwa dia adalah anak tunggal Bapa, dan dia adalah firman yang telah menjadi manusia, dan firman yang sudah ada sebelum dunia ini diciptakan. Jadi dia adalah Allah dan dia bersama-sama dengan Allah. Dia adalah anak tunggal Allah, dan dialah yang sudah menjadi manusia yang kita rayakan di dalam, yang kelahirannya kita rayakan di dalam hari Natal. Bapak Ibu saudara-saudaraku, apa artinya ini bagi kita? Ya, bagi kita sebagai orang-orang percaya, meskipun tadi saya sebutkan bahwa ada banyak orang yang meragukan keilahian dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi bagi kita, saudaraku, kita harus tetap percaya. Karena kebenaran Alkitab mengatakan hal itu. Kita harus percaya bahwa dia adalah anak tunggal Bapa yang telah menjadi manusia, yang telah datang ke dunia ini. Percaya bahwa Yesus yang menciptakan waktu dan keberadaan. Jadi pada mulanya adalah Yesus yang adalah Allah yang bersama-sama dengan Allah. Dia sudah ada sejak dahulu kala, ya, seperti apa yang dikatakan oleh Nabi Mika. Bahkan dia sudah ada sebelum dunia ini diciptakan. Dialah yang menciptakan waktu dan keberadaan kita. Tuhan kita, Allah kita, Juru Selamat kita ini, Tuhan kita Yesus Kristus, yang menciptakan waktu dan keberadaan ini, yang menurut kitab Pengkhotbah tidak bisa dikurangi dan tidak bisa ditambahkan. Jadi dialah yang menciptakan waktu kita, dan waktu yang sudah diciptakannya ini tidak bisa ditambahi dan tidak bisa dikurangi. Dengan kata lain, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Anda dan siapapun manusia, siapapun yang ada di dunia ini tidak bisa menentukan waktu.
Siapapun yang ada di dunia ini, meskipun kita punya pengetahuan, teknologi yang maju sekalipun, kita tidak bisa menentukan waktu. Waktu adalah di tangan Tuhan Allah, di tangan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat kita. Tuhan Yesus yang kita percaya, dialah yang menentukan waktu, dia yang menentukan masa dan zaman. Dialah yang mengatur masa dan zaman ini. Jadi pelajaran bagi kita, pelajaran pertama atau implikasi teologi yang sangat penting bagi kita, bahwa kita harus percaya bahwa Yesus Tuhan kita adalah anak Allah yang telah menjadi manusia, yang datang ke dunia ini, yang kita peringati setiap hari Natal, kita peringati hal itu, dan bahwa dialah yang menciptakan waktu dan keberadaan, karena dia sudah ada sebelum alam semesta ini dijadikan. Pada mulanya adalah Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, itu hal yang pertama. Hal yang kedua, kalau tidak hanya pada mulanya adalah Tuhan Yesus Kristus, tapi dan seterusnya. Ya, kita seringkali membaca ayat ini lalu kita berpikir bahwa pada mulanya, memang benar, bukan hanya pada mulanya, tapi dan seterusnya alam semesta ini ada di bawah kekuasaan Tuhan Yesus Kristus. Jadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, demikianlah di dalam Kejadian 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu adalah anak tunggal Bapa, Yohanes 1 ayat 14, tetapi tidak hanya pada mulanya, sampai saat ini, sampai sekarang ini, ketika alam semesta ini masih ada, tetap dan seterusnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Jadi pada mulanya adalah Yesus, dan sampai sekarang pun dan seterusnya adalah Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melihat kebenaran ini di dalam ayat 3, ya, ayat 3 dari Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 3 mengatakan demikian. Saya baca dari ayat yang kedua, ia pada mulanya bersama dengan Allah. Kemudian ayat 3, segala sesuatu dijadikan melalui dia, dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Bapak Ibu, ini Yohanes menyampaikan dengan bahasa yang berulang-ulang, ya. Di dalam ayat 2 ini ada 3 kali kata dijadikan, berulang-ulang, dan penekanan dan keterangan supaya memang kita bisa memahami ini secara benar, ya. Segala sesuatu dijadikan melalui dia. Itu menurut PB2. Di dalam PB1 dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh dia, ya. Tapi dalam PB2 ini dikatakan segala sesuatu, tidak ada suatu pun yang tidak dijadikan melalui dia atau oleh dia, dan dia di sini adalah Tuhan Yesus Kristus. Dan tanpa dia, tanpa Tuhan Yesus, tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara, kalau Anda memperhatikan frasa ini, ayat 3 ini, Anda bisa memahami betul apa yang tadi saya katakan. Bukan hanya dalam hal penciptaan atau creation, tapi juga dalam hal berlangsungnya dunia alam semesta ini, bumi ini, alam semesta ini. Semuanya terjadi atau dijadikan melalui Tuhan Yesus Kristus. Segala sesuatu dijadikan melalui dia. Dan tanpa dia tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini dari segala yang telah dijadikan. Bapak Ibu, ketika Anda memahami frasa dalam ayat 3 ini, Anda akan melihat bahwa Allah tidak hanya menciptakan, tetapi juga Allah memelihara. Jadi melalui Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memelihara dunia ini. Atau Tuhan menata alam semesta ini, menopang dunia ini supaya dunia ini, alam semesta ini tetap berlangsung dan mengatur, ya, memanage atau menata atau mengatur dunia ini. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan dijadikan. Jadi dijadikan ini beda dengan diciptakan, ya. Allah menciptakan langit dan bumi.
pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, tapi kemudian seperti tadi saya sampaikan tidak hanya menciptakan, tapi juga memelihara. Jadi Allah menciptakan, memelihara, menopang alam semesta ini. Dan oleh karena itu ada banyak hal yang terjadi seperti tadi disebutkan dalam ayat 3, segala sesuatu yang terjadi itu melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada yang dijadikan dari apa yang telah dijadikan, ya. Tidak, tanpa Yesus tidak ada satupun yang telah jadi dari apa yang telah dijadikan. Bapak Ibu, dijadikan itu artinya membuat sesuatu berdasarkan atau dengan menggunakan hal yang lain, ya. Jadi dijadikan itu artinya based on something, ya. Combining some items together to result in another new item, ya. Jadi itu disebut dengan dijadikan. Jadi kalau kita ngomong tentang menjadikan, itu artinya ada sesuatu yang sudah ada, lalu kemudian kita menggunakan yang sudah ada itu untuk menghasilkan yang baru, hal yang lain. Nah, itu disebut dengan menjadikan. Sementara diciptakan itu sesuatu yang dari nihil, dari tidak ada sama sekali menjadi ada, ya. Jadi bringing something into existence, itu yang disebut dengan diciptakan. Nah, Allah menciptakan alam semesta ini, tapi juga melalui kuasanya, melalui topangannya, melalui penataannya, pengelolaan alam semesta ini, Allah juga menjadikan. Jadi dikatakan tadi dalam ayat 3, segala sesuatu dijadikan melalui Allah, melalui Tuhan Yesus Kristus. Dan tanpa Dia tidak ada yang dijadikan. Nah, segala sesuatu itu artinya tanpa kecuali, ya. Tidak ada satupun yang terjadi di dalam dunia alam semesta ini tanpa pengenalan, tanpa penataan, dan tanpa pengetahuan, dan tanpa keterlibatan pengetahuan dari Tuhan Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi Allah lah yang mengatur semuanya, Allah yang mengelola semuanya, Allah yang menata semuanya. Karena itu Tuhan Allah menciptakan dunia ini bukan diciptakan lalu dibiarkan begitu saja. Bapak Ibu saudara sekalian, ilustrasinya itu bahwa penciptaan itu bukan seperti misalnya ada yang menciptakan atau membuat jam tangan, lalu kemudian jam tangannya dibiarkan begitu berjalan tanpa ada yang mengurusinya, tanpa ada yang menopangnya, mengaturnya. Nah, bukan seperti itu. Allah menciptakan alam semesta ini lalu tidak dibiarkan begitu saja, tapi Allah ikut dalam mengelola dan menata alam semesta ini. Saudara sekalian, di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3 menjelaskan juga mengenai hal ini. Bagaimana Tuhan menopang dan menjaga, memelihara alam semesta ini. Dari ayat 1, Ibrani pasal 1 ayat 1 mengatakan demikian. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dengan berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi, pada zaman akhir ini Ia berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Jadi kalau dulu perantaraan nabi, sekarang ini Dia berbicara dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai ahli waris segala sesuatu. Nah, ini kemudian lanjutan dari ayat 2, melalui Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Melalui Dia, melalui Tuhan Yesus Kristus, Allah telah menjadikan alam semesta. Dialah cahaya kemuliaan Allah dan gambar keberadaan Allah yang sesungguhnya dan menopang. Ini tadi saya sebutkan tentang topangan dari Allah, dari Tuhan Yesus Kristus. Di sini dikatakan Dialah yang menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Bapak Ibu saudara-saudaraku, segala sesuatu tanpa pengecualian yang terjadi di alam semesta ini di bawah kontrol oleh dan semuanya apa yang terjadi itu melalui kuasa Tuhan kita Yesus Kristus.
Yesus Kristus yang sudah ada, Allah kita, Yesus Kristus yang sudah ada sejak penciptaan alam semesta, juga memelihara dan menjaga, kemudian menentukan apa yang dijadikan dan menopang apa yang telah dijadikan. Saudara-saudara sekalian, Tuhan Yesus tidak hanya lahir di hari Natal, di Bethlehem yang kita selalu rayakan setiap tahun, tapi juga menentukan apa yang terjadi di alam semesta ini. Ya, karena itu sebagai implikasi aplikasi teologianya bagi kita, ya implikasi teologi dan aplikasi teologinya bagi kita, yaitu apabila Anda ingin tetap eksis atau berada di dalam keberadaan ilahi dan tetap berlangsung kehidupan ini di bawah zaman, era, dan waktu yang ditetapkan oleh Allah sendiri, maka tidak ada cara lain bagi Allah, bagi Anda untuk percaya dan menyerahkan diri Anda kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, serahkan dan percayakan hari-harimu ya kepada Tuhan Yesus, aktivitasmu kepada Tuhan Yesus, keberadaanmu kepada Tuhan Yesus, rencanamu dan masa depanmu. Mengapa demikian? Karena tidak ada segala sesuatu atau apapun yang terjadi, tidak ada suatu pun yang terjadi di alam semesta ini kalau tidak dibawa kuasa, kendali, dan kekuasaan dari Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang terjadi tanpa pengetahuan, tanpa kehendak dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, apalagi di tengah lingkungan yang sulit ini, ya, di tengah lingkungan yang sulit, di tengah keadaan yang sulit, kepada siapa Anda harus bergantung? Kepada siapa kita harus bergantung ketika kita masuk ke hari-hari kita yang baru, ke zaman yang baru, atau ke keberadaan yang baru, waktu yang baru ini? Tidak ada yang bisa kita andalkan di tengah situasi yang sangat sulit. Ya, sebentar lagi kita akan masuk di dalam keadaan di mana banyak orang mengatakan bahwa kehidupan ekonomi semakin sulit. Akan ada inflasi yang tinggi, kenaikan harga-harga barang. Bahkan sudah banyak orang yang mengatakan bahwa sebelum pajak pertambahan nilai sebesar 12% yang akan berlangsung saja, ya berlaku saja, sudah begitu banyak barang-barang yang naik. Jadi terjadi inflasi, terjadi kecenderungan apa yang disebut dengan krisis ya secara ekonomi, dan kemudian kita juga tahu bahwa ada krisis-krisis yang dalam bidang lain ya, krisis sosial, krisis politik, dalam banyak hal ada isu-isu tentang kemanusiaan, hak asasi manusia, jadi krisis kemanusiaan, ada banyak kejahatan kriminal yang terjadi yang sudah mulai terlihat di banyak tempat, dan banyak media yang melaporkan tentang krisis kriminal ya, kekerasan baik fisik maupun kekerasan lain ya yang terjadi di tengah-tengah lingkungan kita. Saudara-saudaraku, di tengah lingkungan yang seperti itu ya, di tengah lingkungan yang tahun baru nanti atau di waktu-waktu yang akan datang ini, tidak ada cara lain bagi Anda ya, sebagai orang percaya tidak ada cara lain bagi kita selain kita semakin bergantung pada Tuhan. Mengapa? Karena tadi seperti disebutkan bahwa Dialah yang mengontrol zaman, Dialah yang mengontrol waktu, Dialah yang mengatur keberadaan. Karena tidak ada satupun yang terjadi ya tanpa melalui Dia. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh Yesus Kristus, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang terjadi dari apa yang telah dijadikan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, karena itu serahkan dan percayakan dirimu kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat, bukan hanya sebagai juru selamat, tetapi penopang kehidupanmu setiap hari. Ya, di akhir tahun ini atau di awal tahun baru ini adalah momentum bagi Anda untuk semakin dekat dengan Tuhan, semakin bergantung pada Tuhan, karena Dialah yang menyelamatkan isi dunia ini, Dia yang menyelamatkan kita, Dia yang menyelamatkan Anda yang bergantung dan percaya kepadanya.
Tapi tidak hanya menyelamatkan, dia pun yang menjaga dan memeliharamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah privilege, itulah satu hak yang istimewa yang diberikan kepada setiap anak-anak Tuhan. Dan privilege itu yaitu bahwa kita percaya, kita yakin bahwa meskipun kondisi lingkungan kita begitu sulit, tapi kita punya Allah yang kita bisa bergantung. Kita punya Tuhan Yesus Kristus yang selalu menopang kita. Ya, karena tadi seperti dikatakan dalam kitab Ibrani, dia yang menopang segala sesuatu. Dia yang menopang orang-orang percaya dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Jadi dia menopang kita, dia menjaga kita, dan dia yang memelihara kita. Masuk di dalam tahun baru ini dengan percaya bahwa dia telah lahir di Bethlehem dan dia adalah anak tunggal Bapa, anak tunggal Allah yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Tapi juga dia adalah Allah, ya, anak Allah yang menopang atau sustaining, ya, menjaga, memelihara dunia ini dan menjaga setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, sebagai take away, pada mulanya adalah Yesus. Itu adalah benar, pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Tuhan Yesus yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah Yesus. Tetapi tidak berhenti di situ. Pada mulanya adalah Yesus dan seterusnya adalah Yesus. Dan sampai selama-lamanya tetap Yesus. Dia yang bertakhta di kerajaan sorga, dialah yang akan menjadi hakim atas dunia ini ketika alam semesta ini berakhir, dan dalam pengadilan terakhir dialah yang menjadi hakim atas segala sesuatu, menjadi hakim atas setiap orang, dan dialah yang akan bertakhta bersama Allah Bapa di sorga. Dan bagi Anda yang percaya kepadanya, dia bukan hanya ada sejak awal, pada saat sekarang, dan dialah menjadi pengharapan kita pada masa yang akan datang. Ya, pengharapan kita sampai akhir zaman dan pengharapan kita sampai selama-lamanya. Tuhan berkati saudara sekalian. Amin.